Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Indriani dengan NIM STI 2022-02974. Di sini saya akan mereview jurnal yang saya pilih dengan judul Sistem Penentuan Posisi dalam Ruangan atau IPS berbasis IoT dan SVM. Detail jurnal. Judul Indoor Position System berbasis Internet of Things dan Support Vector Machine. Penulis Noprianto, Tirsha Widya Sulaiman, Ahmad Rafif Alauddin, dan Raka Bagas Fitriansyah. Jurnal dikutip di Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi, volume, nomor, dan halaman, volume 10, nomor 1, April 2024, halaman 76-85, tahun 2024. Selanjutnya, latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang. IPS terbatas di dalam ruangan. IPS memanfaatkan infrastruktur Wi-Fi dan sensor untuk akurasi tinggi. Dan penggunaan SVM pada data RSSI diharapkan mengatasi tantangan identifikasi posisi di lingkungan indoor yang kompleks. Seperti kita ketahui bahwa IPS itu lebih efektif di luar ruangan. Jika di dalam ruangan akan terhambat dengan sinyal. Maka, memanfaatkan infrastruktur Wi-Fi dan sensor untuk akurasi tinggi ini sangat-sangat diperlukan dan dapat tidak dijadikan bahan penelitian. Dan diharapkan dapat mengatasi tantangan identifikasi posisi di lingkungan indoor yang kompleks. Rumusan masalah. Bagaimana merancang IPS berbasis Wi-Fi dan SVM? Seberapa akurat sistem dalam mengidentifikasi posisi, terutama di dalam ruangan? Bagaimana efektivitas SVM dibandingkan metode lain? Apakah lebih akurat atau justru sebaliknya? Dan apa tantangan akurasi IPS berbasis Wi-Fi dan SVM? Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan, mengembangkan IPS berbasis Wi-Fi dan SVM khususnya di lantai 7 Gedung Sipil Politeknik Negeri Malang, menilai akurasi sistem dalam mengidentifikasi lokasi berdasarkan data RSI, membandingkan performa SVM dengan metode lain, apakah lebih akurat atau justru sebaliknya, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi akurasi sistem, manfaat dari segi teoris, menambah wawasan di bidang IPS berbasis Wi-Fi dan ML. Dalam bidang praktis, solusi pelacakan lokasi di dalam gedung meningkatkan akurasi dan efisiensi. Di segi pengguna, kemudahan identifikasi posisi secara real-time, teknologi mendorong pengembangan smart building dan IoT. Selanjutnya, batasan masalah. Dalam penilaian ini tidak jauh dari batasan-batasan masalah penelitian tersebut. Misalnya di segi bidang penelitian terbatas hanya di lantai 7 Gedung Sipil Politeknik Negeri Malang. Kemudian di bidang teknologi yang digunakan hanya mengandalkan kekuatan sinyal Wi-Fi atau RSSI. Metode pengolahan data hanya menggunakan support vector machine atau SVM. Jenis data yang digunakan ini yaitu data RSI Wi-Fi, terbatas, stabilitas, dan presisinya. Aspek temporal dan akurasi fokus pada prediksi posisi saat tertentu, bukan pelacakan yang berkelanjutan. Perangkat dan infrastruktur hanya bekerja dalam mikrokontroller dan modul
Wi-Fi terintegrasi. Selanjutnya, metode penelitian, yaitu menggunakan SDLC waterfall. 1. Analisis kebutuhan. Apa aja yang dapat kita identifikasi atau untuk merumuskan kebutuhan sistem melalui telaah, literatur, dan observasi lokasi. Perancangan, fokus pada perancangan sistem, arsitektur, dan antarmuka aplikasi. Pengembangan implementasi desain menjadi kode program, termasuk pengolahan data RSI dan SVM. Pengujian, memastikan keandalan dan kinerja sistem, mengidentifikasi error dan validasi model SVM tersebut. Pemeliharaan, menjaga sistem berfungsi secara optimal, pembaruan dataset, penyesuaian model, dan perbaikan hasil penelitian dan kesimpulan. Hasil penelitian, akurasi SVM ini ternyata sampai 79% dalam menentukan lokasi ruangan. Itu cukup baik untuk menentukan posisi lokasi ruangan tersebut. Apalagi di dalam ruangan yang terbatas dengan sinyal Wi-Fi tersebut. Metode SVM mampu memprediksi lokasi cukup akurat, yaitu dengan akurasi SVM-nya 79% tadi, yaitu 2 data salah dikenali. Hanya untuk dari sekian data yang ada, hanya 2 yang sulit untuk dikenali. Model dapat diimplementasikan langsung pada mikrokontroller, hasil ditampilkan di LCD dan node RED. Rekomendasi, perluasan cakupan data dan penggunaan lebih dari satu perangkat. Diharapkan untuk lebih cakupan untuk lokasi penontonan ini diharapkan untuk lebih banyak, lebih jauh, dan penggunaan diharapkan lebih dari satu perangkat. Kesimpulan, SVM efektif dalam IPS berbasis Wi-Fi dengan akurasi 79 ini. Sistem mampu memprediksi lokasi real-time dan integrasi pada mikrokontroller. Perluasan dataset dan pengujian dengan perangkat lebih banyak untuk hasil representatif. Kemudian, kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini. Kelebihan, akurasi memadai yaitu sampai 79%. Implementasi langsung pada mikrokontroller, memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada, yaitu khususnya Wi-Fi di lingkungan tersebut. Metode SDLC waterfall yang sistematis, fokus pada aplikasi indoor yang praktis, yang mudah digunakan untuk beberapa orang, tidak maksud saya untuk kebanyakan orang. Rekomendasi pengembangan ke depan. Penelitian ini memberikan dasar yang kuat, namun perlu pengembangan lebih untuk aplikasi yang lebih luas dan presisi tinggi, yaitu agar tidak mencakup di suatu lingkungan itu agar lebih luas dan tidak. Setelah kelebihan, otomatis ada kekurangan. Dari penelitian ini memiliki kekurangan, yaitu akurasi masih perlu peningkatan, yaitu baru 79%. Diharapkan agar lebih akurat lagi. Dataset dan variasi data terbatas, yaitu hanya untuk di lingkungan itu, sehingga data yang digunakan terbatas. Jumlah perangkat dan pengujian terbatas. Diharapkan untuk kelanjutannya dapat digunakan lebih dari satu perangkat. Penggunaan metode SVM tunggal, keterbatasan cakupan data, dan variasi action point. Ya, seperti yang saya katakan tadi, hanya mencakup di ruangan tersebut. Maksudnya,
seperti hanya mencakup di ruangan tertentu diharapkan untuk lebih luas, sehingga diperlukan cakupan data dan variasi action point yang banyak. Potensi overfitting atau kurang generalisasi karena menggunakan dataset yang terbatas, sehingga untuk potensi untuk overfitting atau kekurangan generalisasi itu cukup memungkinkan. Selanjutnya, ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.